Di luar rumah, kamu bisa dibilang definisi dari manusia idaman. Kalem, sopan, punya kontrol diri yang tinggi. Bosmu nyuruh apa aja kamu bisa, siap pak, laksanakan pak, 86 pak. Kalau dia negur kamu masih bisa senyum, mohon maaf pak, baik pak, lain kali saya perbaiki pak. Walaupun sebenarnya dia yang salah gitu. Kamu ngadepin kolegamu yang macam kampret itu, kamu masih bisa slow gitu. Pulangnya kalau ketemu para alayas yang tiba-tiba motong jalan seenak jidat, paling kamu cuma menghela napas terus sabarlah, paling dia kebelet boker. Padahal sebenarnya seluruh isi kebun binatang itu udah ngantre di tenggorokan. Tapi anehnya, begitu nyampe rumah, kamu pegang gagang pintu dan kakimu melangkah ke dalam, manusia idaman itu menguap, hilang tanpa jejak. Entah kenapa, suasana hangat yang seharusnya menyambutmu justru kerasa kayak ngeganggu. Kamu bisa sensitif sama suara-suara yang jelas-jelas nggak lebih menyebalkan dari bosmu atau si kampret yang nyalip kamu di jalan tadi. Datang ibumu dengan wajah teduhnya. Gimana nak di kerjaan? Pasanganmu yang nawarin mau minum apa sayang? Malaikat-malaikat kecilmu yang teriak-teriak karena segitu bahagianya ngelihat ayah ibunya pulang. Apa responsmu? Bukan, baik bu, terima kasih sayang, wahai anak-anak hasil pilihan dan perbuatanku. Bukan, kamu jawab ketus, sinis, kadang pakai bentakan. Kok bisa? Kok bisa di luar rumah kamu jadi orang yang paling ramah, tenang, pengertian? Kamu kasih versi terbaikmu buat orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu peduli sama hidupmu. Bukan mereka yang bakalan nangis-nangis ketika kamu besok migrasi ke kafling 2x1 itu gitu. Kamu segitu jaimnya, hati-hati banget kalau mau ngomong, takut nyinggung. Tapi begitu di dalam rumah, kamu mendadak jadi orang yang emosian, gampang meledak. Galak banget sama orang-orang yang justru paling mencintaimu. Kamu kasih yang paling jahat, paling busuk, paling beracun buat mereka yang justru paling berharga di hidupmu. Kok bisa? Kita singkirin dulu asumsi-asumsi misal terlintas di pikiranmu, wah apa jangan-jangan gue bipolar ya? Tidak. Atau gue kerasukan setan judul ya? Bisa jadi. Segera bertobatlah saudaraku. I'm kidding. But seriously, stop it. Nggak ada gunanya judul itu. Anyway, ini sebenarnya bisa dibilang hal yang wajar terjadi dan pernah dialami oleh siapapun. Kalau nggak percaya nanti tunggu cerita dari teman-teman yang nonton ini dan relate. Ini terjadi bukan karena kamu tiba-tiba berubah jadi orang yang berbeda. Ini terjadi karena semua yang kamu tahan seharian akhirnya mendesak nyari jalan keluar. Tubuh kita ini punya mekanisme yang luar biasa. Apa yang masuk, mau itu bersifat materi, non-materi, itu akan diproses dan akhirnya akan keluar. Bayangin otakmu itu punya sebuah tangki bahan bakar yang namanya emotional regulation atau kemampuan ngatur emosi. Dan kapasitas tangki ini sangat terbatas. Dari mulai kamu buka mata terus jalan keluar rumah, isi tangki itu berkurang sedikit demi sedikit. Kamu kejebak macet tapi nggak ngumpat, berkurang. Kamu ngadepin klien komplain tapi harus tetap ramah, berkurang lagi. Kamu harus tetap sopan ngadepin temenmu yang hobi cari muka, berkurang. Terus sampai isi tangkinya kering. Seharian kamu nahan komentar, ngatur ekspresi, dan milih buat nggak bereaksi ke hal-hal yang sebenarnya mengganggu. Inilah yang akhirnya numpuk jadi beban mental yang berat. Inilah yang bikin otakmu mulai menurunkan standar kontrolnya. Kamu ngerasa, cukup, I'm done with this shit. Dan begitu dari jauh kamu ngelihat pintu rumahmu, sistem pertahanan yang kamu bangun dari pagi tadi buat ngadepin bosmu, teman kampretmu, orang-orang alay di jalan itu, runtuh satu persatu. Kamu kelelahan buat meregulasi emosimu. Kemampuanmu buat tetap bersikap baik-baik aja itu menurun drastis. Tapi pertanyaannya, kemana semua emosi itu pergi? Karena kamu nggak punya keberanian, atau lebih tepatnya takut sama konsekuensi sosial kalau marah-marah di luar rumah. Akhirnya emosi itu kamu simpan, kamu tahan, kamu tunda. Kamu bawa pulang sampah itu, dan kamu pindahkan ke tempat yang menurutmu paling aman, which is rumahmu. Kenapa rumah? Karena secara bawah sadar, kamu tahu kalau kamu marah sama bosmu, kamu bisa dipecat dan cicilanmu jadi taruhan. Kalau kamu marah sama temen, kamu nggak bisa ngopi-ngopi lagi. Atau kamu khawatir viral di TikTok gara-gara ngedabret si kampret yang motong jalan tadi. Tapi di rumah, kamu tahu orang tua atau pasanganmu bakal tetap terima, meskipun kamu berubah jadi monster sekalipun. Kamu ngerasa punya safe zone, zona aman. Sebuah pelabuhan di mana kamu bisa melepaskan semua beban dan nggak perlu pakai topeng manusia idaman lagi. Lah emang salah kalau kita nganggap rumah itu pelabuhan, tempat kita ngelepas beban pikiran? Ya nggak salah, emang itu fungsi rumah. Tapi dalam konteks ini, kamu harus bisa bedain sharing sama dumping. Sharing itu berbagi. Hari ini capek banget aku, bosku nyebelin, di kerjaan ada yang cari muka, aku ketemu orang rese di jalan.
Dumping itu semua emosi yang kamu tahan dari orang-orang menyebalkan itu, kamu buang ke orang-orang di rumah. Kalau ini kamu terusin, kamu jadi punya mindset take for granted. Kamu nganggep kalau kebaikan keluarga itu ya emang udah seharusnya kayak gitu, udah kewajiban. Kamu ngerasa mereka nggak akan pergi cuma karena satu bentakan atau nada ketusmu. Tanpa sadar, kamu bikin orang-orang tersayangmu jadi kayak kantong sampah buat semua stres yang kamu kumpulin dari luar. Tanpa sadar, kamu tanam bom waktu di dalam rumahmu sendiri. Yes, mereka mencintaimu, tapi apakah fakta kalau mereka mencintaimu itu bisa jadi alasan atau sebuah pembenaran untuk bersikap semena-mena ke mereka? Apa kamu lupa kalau kesabaran orang-orang di rumah itu juga punya batas? Pelabuhan juga bisa rusak, dan setiap saat bom waktu bisa meledak. Kamu sedang menguji ketahanan orang-orang yang paling peduli sama kamu. Kamu sedang mempertaruhkan sesuatu yang sangat berisiko. Kita sering banget punya pembelaan gini. Di luar itu kan gue pakai topeng karena tuntutan kerja. Nah di rumah baru gue jadi diri sendiri. Masa di rumah gue masih harus jaim? Hati-hati nih, ini kesalahan logika yang sering kita pelihara. Kamu pikir sisi sabarmu di kantor itu palsu dan sisi pemarahmu di rumah itu asli. Betul? Oke. Apakah kamu berpikir kalau aktor yang acting dengan gaya ngomong kayak gitu, ekspresi mukanya, cara jalannya, gerakan tubuhnya, itu dia nggak beneran bisa ngelakuin itu di kehidupan aslinya? Apakah kamu pikir pemain sirkus yang lompat dari tempat tinggi satu ke tempat tinggi lain nggak bisa beneran lompat dari atap rumahnya ke atap rumah orang lain? Kalau kamu bisa milih buat sabar ngadepin bosmu yang nyebelin itu, atau nahan buat nggak gampar kampret-kampret di jalan, artinya kemampuan sabarmu itu asli. Kamu punya kendalinya. Kamu yang marah-marah asli, kamu yang sabar juga asli. Sebenarnya masalahnya bukan mana yang asli, mana yang palsu. Masalahnya adalah kamu ini lagi sakit. Sisi dirimu yang gampang meledak, yang mudah tersinggung, yang suka bentak-bentak itu adalah sisi dirimu yang butuh disembuhkan. Emosi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ada di dalam tubuhmu. Emosi adalah konstruksi berpikir. Otakmu ngebangun emosi itu berdasarkan konsep, memori, dan prediksi. Artinya, ketika kamu ngerasa marah, otakmu itu sebenarnya membuat keputusan aktif berdasarkan situasi dan lawan bicaramu. Jadi kalau ada yang bilang, gue nggak tahan lagi nih, itu sebenarnya cuma alasan. Kalau emosi emang sesuatu yang meledak secara otomatis tanpa kendali, harusnya kamu udah maki-maki bosmu di depan mukanya, atau nonjok si kampret yang motong jalan tadi. Tapi nyatanya enggak kan? Kamu bisa nahan itu dengan sangat rapi gitu. Karena otakmu mengkonstruksi sebuah peringatan. Jangan marah di sini deh, konsekuensinya berat. Begitu kamu sampai di rumah, konstruksi berpikirmu ini berubah total. Karena kamu ngerasa berada di zona aman di mana orang-orangnya nggak akan bales atau mencat kamu. Otakmu secara sengaja nurunin standar kontrolnya. Jadi kalau kamu meledak di rumah, itu bukan karena kamu nggak punya kendali. Kamu milih buat ngambil jalan pintas secara emosional. Kamu membuat keputusan sadar kalau di rumah kamu nggak perlu nahan. Kamu males kerja mental. Kamu males memproses stres secara sehat. Karena kamu tahu orang-orang di rumah akan selalu memaklumimu dan memaafkanmu. Ini berarti kamu menggunakan cinta mereka sebagai alasan buat berhenti jadi manusia yang beradab. Mungkin kamu pikir habis kamu marah-marah, banting pintu, atau jawab ketus, urusannya selesai sampai di situ. Kamu jadi tenang. Tapi sadar nggak? Tiap kali kamu bawa pulang sampah-sampah itu dari luar ke dalam rumah, kamu sebenarnya lagi ngeruntuhin rumah tanggamu sedikit demi sedikit. Kamu sedang menciptakan suasana di mana orang-orang yang paling mencintaimu, walking on eggshells, berasa kayak jalan di atas kulit telur. Mereka jadi ngerasa harus selalu waspada sama nada suaramu, ekspresi mukamu, bahkan hal-hal sepele yang dulu biasa aja. Tanpa kamu sadari, itu ngubah cara mereka hadir di dekatmu. Orang tuamu yang tadinya pengen nyambut dengan hangat, lama-lama jadi males karena takut salah ngomong. Anak-anakmu gak lari-larian lagi buat meluk kamu karena takut diomelin. Pasanganmu yang harusnya jadi pendukung setiamu mulai ngerasa capek karena selalu jadi sasaran emosimu. Dalam jangka panjang, ini akan menciptakan jarak emosional yang sangat lebar. Mereka hadir secara fisik, tapi perasaannya enggak. Obrolan jadi singkat, ketawa jadi jarang, kehangatan yang dulu natural sekarang jadi sesuatu yang harus dipaksakan. Itu pun kalau masih ada. Kamu baru akan sadar ketika baterai mentalmu penuh. Suasana tenang, tapi tiba-tiba rumahmu kerasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Mereka udah gak ngerasa nyaman lagi di dekatmu. Orang-orang di sekitarmu udah terlanjur terluka, dingin, dan menjauh. Luka dari kata-katamu itu membekas jauh lebih lama daripada rasa lelah yang kamu rasakan hari ini.
Tempat yang harusnya jadi charging station atau pengisi daya baterai mentalmu berubah jadi medan perang. Karena kamu gak becus ngendaliin emosimu. Mungkin sekarang ada yang mikir, loh emang salah ya kalau gue minta keluarga nerima gue apa adanya? Bukannya fungsi rumah itu emang tempat buat jadi diri sendiri tanpa perlu berpura-pura? Oke, soal diri sendiri atau bukan diri sendiri ini udah kita bahas tadi ya. Terus soal apa adanya nih. Jadi ada perbedaan besar antara minta diterima apa adanya sama minta dimaklumi semaunya. Kalimat terima aku apa adanya itu seharusnya berlaku buat hal yang emang udah jadi bagian dari dirimu gitu. Contoh, selera musikmu yang aneh, kamu ngorok pas tidur, suka kentut sembarangan, atau cita-citamu yang mungkin gak masuk akal buat orang lain. Karaktermu gitu. Ya tapi kan karakter gue emang ketus, kasar, sering marah-marah. Ya kalau gitu marah-marahlah ke semua orang. Ketuslah sama HRD yang interview kamu, ke bosmu, tampol si kampret di jalan tadi. Karakter adalah kepribadian yang terbentuk dari lingkungan, pendidikan, pengalaman hidup. Dan itu sesuatu yang konsisten. Bukan yang di luar ramah tapi galak di rumah. Terima apa adanya itu bukan buat membenarkan bentakan, sikap ketus, atau hobi banting barang pas lagi capek. Kalau kamu pakai itu buat dalih kasar sama orang rumah, kamu sedang memutarbalikkan konsep kasih sayang. Kamu anggap cinta keluarga itu sebagai lisensi buat kamu bertindak semena-mena, tanpa konsekuensi. Jadi dewasa itu berarti sadar kalau sisi sakitmu itu bukan jati diri. Sisi sakit itu maksudnya entah luka masa lalu, trauma masa kecil, atau beban mental yang bikin kamu gampang terpicu. Itu yang harusnya disembuhkan, bukan ditumpahkan. Jangan berlindung di balik quotes media sosial cuma karena kamu terlalu gengsi buat mengakui kalau kamu sakit mental. Kalaupun pasangan atau orang tuamu tahu soal sakitmu ini, itu bekal buat mereka memahami. Tapi bukan tanggung jawab mereka buat nyembuhin. Apalagi jadi samsak cuma biar kamu ngerasa lega. Itu tanggung jawabmu. Kalau kamu punya luka, go see therapist, meditasi, atau cari bantuan profesional. Jangan paksa orang-orang tersayangmu buat nenggak racun yang kamu bawa. Karena mereka harusnya berhak dapetin cintamu yang utuh, bukan sisa-sisa amarahmu. Cinta itu kan saling menjaga, bukan saling memaklumi kerusakan yang sengaja dibiarkan. Clear ya? Terus gimana caranya biar kita berhenti numbalin orang rumah demi ego kita? Kuncinya satu, ciptakan ruang transisi. Kamu butuh waktu buat ngelepasin tekanan atau decompression time sebelum tanganmu pegang gagang pintu rumah. Coba buat duduk diem di dalam mobil, atau kalau kamu pakai motor, mampirlah kemana dulu. Mungkin sekitar 5-10 menit sebelum kamu masuk rumah. Dengerin satu lagu favoritmu, tarik napas dalam-dalam, atau sekedar cuci muka buat ngasih sinyal ke otak. Kalau ini kita udah bukan jam kerja lagi nih. Tapi kalau kamu udah terlanjur masuk dan ngerasa emosimu mulai naik, komunikasikanlah dengan jujur. Secara baik-baik ya. Jangan biarin orang rumah nebak-nebak kenapa kamu ketus. Ngomonglah dengan lembut. Maaf ya, hari ini aku capek banget nih, stres di luar. Kasih aku 15 menit buat sendiri dulu ya, nanti kita ngobrol lagi. Kalimat ini simple, sederhana, dan akan jauh lebih bisa diterima daripada kamu ngomong dengan nada tinggi yang ujung-ujungnya bikin kamu nyesel. Ini entah kamu tahu apa enggak ya, tapi di rumah seharian itu juga capeknya minta ampun loh. Orang-orang di rumahmu itu juga punya beban mental dan kelelahan mereka masing-masing. Nggak percaya? Tanya mereka deh. Take care ya, jaga mereka baik-baik. Ingat, mereka bukan tempat sampah. Sayangi mereka yang tetap menerimamu meskipun kamu ada di titik terendah. Merekalah rekan perjalananmu yang hopefully sampai kamu dikubur nanti. Dan jangan lupa, mereka juga alasan kenapa kamu berjuang begitu keras di luar sana. Semoga bermanfaat. See ya.